Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, bersemangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, selanjutnya coba Ibu minta lihat kiri dan kanannya. Ada enggak ya teman-teman kalian yang tidak masuk? Ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Oke, berarti hari ini masuk semua, tidak ada yang tidak Masuk. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tes dulu semangatnya. Ibu minta berdiri semuanya. Oke. Ini kita akan bermain lawan kata. Misalnya Ibu bilang berdiri, kalian duduk. Kalau Ibu bilang ada kiri, kalian kanan. Oke. Konsentrasi dimulai. Siap? Siap. Ada kiri. Ayo. Lawannya berarti ada kanan. Lagi. Lihat depan semuanya. Hadap kanan. Ini hadap kiri. Ayo Juna. Oke, lihat lagi ke depan. Angkat tangan kiri. Oke, artinya tangan kanan kalau berkata. Oke, terakhir. Pegang pundak kiri. Mana? Berarti pundak yang kanan. Ya, lagi. Pegang telinga kanan. Oke. Juna tidak konsentrasi hari ini. Oke, silakan duduk. Oke, untuk selanjutnya boleh disiapkan alat tulisnya. Ya, semuanya. Oke. Nah, sebelum melanjutkan materi, Ibu mau bertanya nih. Kalian tadi kesini kesasar nggak atau lupa jalannya? Tidak. Kalau kalian menuju ke suatu tempat yang belum pernah kalian kunjungi, biasanya kalian menggunakan apa? Google Map. Ya, Google Map, apalagi? Peta. Nah, di Google Map itu biasanya ada di mana? Di mana? Di handphone, di telepon genggam. Nah, gunanya untuk apa? Google Maps itu tidak tersesat di jalan untuk menuju tempat tujuan. Nah, kemudian di sini punya HP kan semuanya? Pernah menggunakan voice note? Pernah. Fungsinya untuk apa voice note itu ya? Berbicara tanpa mengetik. Biasanya ada di aplikasi mana tuh? Untuk merekam suara. Kalau kita malas nulis, pasti langsung pakai voice note. Biar apa? Gampang, cepat, efektif. Nah, yang terakhir, pernah kalian buka YouTube? Nah, biasanya kalau YouTube itu untuk apa isinya? Untuk mencari apa? Nonton hiburan, apa lagi? Belajar. Apa lagi? Mencari informasi. Nah, semuanya ini, semua yang kalian sebutkan tadi, Google Maps, YouTube, kemudian voice note, itu termasuk ke dalam contoh KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Pernah mendengar artifisial? Kecerdasan artifisial pernah mendengar? Nah, atau nama lainnya yang biasa kalian sebut AI. Tahu kan? AI. Nah, inilah dia kecerdasan artifisial. Sama juga dengan yang namanya AI. Nah, apa itu AI? Kecerdasan
Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA atau AI biasanya disebut. Kemudian kita akan menemukan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya. Oke, udah siap belajar? Oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan video, silahkan kalian simak. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan membuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur Deep Face pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengenalkan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Oke, nah kita stop dulu. Nah, di sini ada pengertian apa itu AI atau KA nih, kecerdasan artifisial. Nah, AI itu adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Sesimpel ini misalnya, kalian mau menemukan suatu, misalnya bagaimana cara membuat teh, kalian ketiklah di Google, bagaimana cara membuat teh. Nanti setelah kalian langsung muncul kan cara-caranya, langkah pertamanya apa. Nah, itulah yang dinamakan AI. Dia bekerja sendiri, dia menemukan sendiri yang sesuai dengan perintah kita, sesuai dengan yang kita mau. Kemudian kita mau mencari video apa biasanya di YouTube kalian? Video pembelajaran, misalnya fotosintesis. Kalian ketiklah di YouTube tuh, nanti barulah muncul banyak sekali rekomendasi video. Tinggal kalian pilih kira-kira yang mana yang mudah dipahami, yang enak ditonton. Oke, lanjut. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 prinsip dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan modeling. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Planning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menentukan pola dan tren dari data tersebut.
Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien laki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan metode AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? Oke, cukup segitu banyak ya. Oke, nah inilah contoh-contoh penggunaan AI banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Di bidang pertanian tadi, otomotif, kemudian kesehatan. Nah, itu juga ada hal-hal yang harus kita hindari. Walaupun kita misalnya kita nyari nih di Google, jangan langsung, oh ini mas jawabannya ini langsung kopas langsung dikirim, Nah, kita baca dulu, bener nggak, sesuai nggak dengan kemauan kita. Karena walaupun AI, walaupun dia dinamakan kecerdasan artifisial, dia juga kadang ada yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Oh ini kurang pas nih, cari lagi. Oh ini kurang baik ya, kata-katanya dicari yang sesuai dengan bahasa kita. Jadi walaupun dia ngasih jawaban ini misalnya, tapi kita juga harus mengolahnya lagi, jangan kopas. Oh ini langsung jawabannya nih, langsung kopas gitu. Jadi kita harus menggunakan dengan bijak. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD kelompok. Silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk yang nomor 2, di situ kan ada contoh AI yang digunakan di rumah. Contohnya apa? Di sekolah biasanya menggunakan apa? Kemudian transportasi tadi udah ada contoh-contohnya. Kemudian hiburan, sangat mudah sekali itu hiburan. Boleh ambil satu contoh, boleh, atau lebih dari 1, 2 apa? Kemudian manfaatnya jangan lupa untuk apa?
sini kita presentasikan masing-masing kelompok. Dari manfaatnya itu. Menit lagi. Singkat ya, tulisnya. Nanti yang baca kali juga. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sampai mana? Oke, manfaatnya. Oke, kelompok 3. Nah, sambil menunggu kelompok yang lain, silahkan kelompok 2 maju ke depan. Bacakan secara singkat saja ya. Oke, silahkan maju ke depan. Ayo. Yo, silakan kelompok 1, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Apa yang kamu ketahui tentang KA adalah kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia, seperti mengenali suara, gambar, atau memberi jawaban. Oke, ya. Tunggu dulu sebentar. Nah, untuk contoh-contohnya yang nomor 2, itu kan ada 4 kan? Nah, kamu sebutkan 2 saja. Misalnya di rumah dan di sekolah. Atau di yang hiburan atau di sekolah, boleh 2 saja tapi ya. Oke, silahkan lanjut. 2. Tuliskan contoh penerapan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana? Smart transistor suara Google asisten Alexa robot vakum cleaner memudahkan hiburan memacu pekerjaan rumah. Oke, lanjut yang terakhir. Yang terakhir mau ambil yang mana? Hiburan online dengan dalam komputer
dengan contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Tadi kelompok 1 ngambilnya di rumah dan ibadah. Oke, silahkan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2 siap? Oke, silahkan maju kelompok 2. Suaranya nyaring ya? Oke. Karena udah kedengaran tadi kawannya. Oke, nyaring, dilantangkan suaranya. Apa yang kamu ketahui tentang KA? KA adalah kecerdasan artifisial, adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara manusia berpikir. Oke, contohnya ambilnya di mana? 2. Tuliskan contoh penerapan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Bidang kehidupan rumah. Contoh AI yang ditemukan: Smart TV, asisten suara Google Assistant, Alexa, robot vakum cleaner. Manfaat: memudahkan hiburan, membantu pekerjaan. Oke, terakhir mau ambil yang di mana? Contohnya? Bidang kehidupan sekolah. Oke, sekolah. Contoh AI yang ditemukan: Google Translate, aplikasi learning dengan alur geometri tulisan tangan. Manfaat: membantu belajar, mempercepat pemahaman materi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 mengambil di rumah dan di sekolah. Oke, betul semuanya. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 3. Oke, agak nyari dan dipercepat ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Apa kamu tahu tentang adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia seperti mengenali suara, gambar, atau memberi jawaban. Dua. Contoh penerapan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari adalah bidang kehidupan rumah. Contoh AI yang ditemukan: Smart TV, asisten suara Google Assistant, Alexa, robot vakum cleaner. Manfaatnya: memudahkan hiburan dan membantu pekerjaan rumah. Hiburan, game online, iklan lawan komputer, filter wajah di kamera, rekomendasi film. Manfaatnya: menambah keseruan, hiburan lebih personal. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selamat. Nah, yang sudah kalian sebutkan tadi, contoh-contoh yang dalam kehidupan sehari-hari dan juga manfaatnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, terus selanjutnya akan Ibu berikan soal individu yang silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ya, boleh satu saja, dua saja. Singkat-singkat ya.
Oke, udah selesai? Oke, udah selesai. Ya, sini kalau udah bukan ya. Sudah ya? Nah, nanti ini ibu nilai. Besok akan ibu berikan lagi. Sudah? Di pertemuan selanjutnya. Sudah? Oke, bagus sekali. Sudah Dina? Oke. Nanda udah? Oke. Sambil menunggu teman yang satu, kita akan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang AI tadi? Secara singkat, secara menggunakan bahasa sendiri ya, bebas. Menggunakan bahasa sendiri apa? Oke, sistem yang memungkinkan mesin atau komputer berpikir untuk melakukan seperti tugas manusia. Kemudian contohnya apa tadi? Ada di mana saja? Ada di rumah, ada di sekolah, ada di transportasi, dan di hiburan. Kalau di rumah tadi vacuum cleaner. Kalau transportasi GPS, Google Maps. Nah, kalau di sekolah Google Translate. Kemudian kalau hiburan apa? YouTube, filter wajah, apa lagi? Game online. Nah, itu termasuk KA, AI. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakannya secara bijak? Bagaimana? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu caranya menggunakannya secara bijak seperti apa? Menggunakan untuk belajar yang lebih bermanfaat. Kemudian hindari konten-konten yang tidak baik. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang KA? Oke, untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang materi KA ini, ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberesin alat tulisnya. Udah, silakan ketua kelas memimpin